Shalom sahabat BSJD dimanapun berada, salam sukacita dan damai sejahtera. Syukur atas kesempatan menikmati hari ini, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Isolina, melayani di Resort GKM Melawi. Renungan BSJD hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 63 ayat 1-6 yang diberi judul Hukuman Pembalasan atas Edom yang berbunyi, "Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar, sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya hari tiap hari. Sahabat BSJD, umumnya beberapa cerita dalam film atau drama, ada tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis, si jahat, dan ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, si baik. Tokoh protagonis cenderung selalu menjadi tokoh utama dalam cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang diciptakan untuk memperkuat karakter tokoh utama yang cenderung baik. Dalam cerita, tokoh jahat selalu menyakiti tokoh baik. Dia selalu memusuhi tokoh baik, bersifat iri, dengki, benci, menuduh, menindas, dan apapun cara ia lakukan untuk membuat si tokoh baik sengsara dan menderita. Dengan cara ini, penonton akan menaruh simpati terhadap tokoh protagonis. Namun di akhir cerita, penonton bisa lega karena si tokoh jahat mendapat ganjaran atas perbuatan jahatnya tanpa perbuatan pembalasan dendam dari si tokoh baik. Sahabat BSJD, bangsa Edom mendapatkan pembalasan dari Tuhan karena perbuatan jahat yang dilakukan terhadap umat Israel, dan juga karena kesombongan mereka karena menganggap Tuhan tidak dapat dipercayai. Perbuatan jahat bangsa Edom mendatangkan celaka bagi diri mereka sendiri. Yesaya 63 ayat 1-6 di sini menceritakan penghukuman pembalasan Tuhan atas Edom. Saudara, sebenarnya dalam sejarah Alkitab, Edom adalah saudara kandung dari Israel. Bangsa Edom adalah keturunan dari Esau, sedangkan bangsa Israel adalah keturunan dari Yakub. Kita bisa membaca dalam Kejadian 36 ayat 9. Memang sejak Esau dan Yakub dalam kandungan, mereka berdua telah saling bertolak-tolakan, dan Allah memberi penjelasan bahwa keturunan mereka akan saling bermusuhan. Dapat kita baca dalam Kejadian 25 ayat 22-23. Bangsa Edom dan bangsa Israel memang selalu saling bertolak-tolakan. Keduanya tidak pernah akur satu sama lain, sekalipun memiliki hubungan darah. Bahkan jika Israel hidup percaya kepada Allah, bangsa Edom memilih untuk tidak percaya kepada Allah. Saudara, berikut kita akan melihat sekilas alasan mengapa Edom mendapat hukuman pembalasan dari Tuhan. Pertama, bangsa Edom merasa mereka tidak memerlukan Tuhan. Bangsa Edom memang bangsa yang sangat kuat. Mereka memiliki benteng pertahanan yang sangat sulit ditaklukkan oleh siapapun. Selain itu, Edom juga menghasilkan banyak kekayaan melalui hasil-hasil perdagangan dan pertanian. Karena merasa Edom memiliki kekuatan dan kemampuan sendiri, membuat Edom sombong dan merasa tidak memerlukan pertolongan dari siapapun terlebih dari Tuhan. Mereka juga melawan Tuhan. Yang kedua, bangsa Edom memiliki kepahitan dan kebencian terhadap bangsa Israel.
Mungkin ini bermula dari kasus Esau dan Yakub sehingga kedua bangsa ini selalu tidak akur dan Edom selalu memusuhi Israel. Ketika Israel dihukum Tuhan, tidak ada satupun bangsa yang berbelas kasih kepada Israel, termasuk saudara mereka sendiri yaitu Edom. Bangsa Edom malah manfaatkan kejatuhan saudaranya dengan turut menjara dan membunuh apapun yang ada di Israel, termasuk membunuh imam-imam Israel. Yang ketiga, bangsa Edom berbuat jahat dengan tidak mengizinkan bangsa Israel melewati tanah mereka saat bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, padahal hal itu adalah perintah dari Tuhan. Mereka akan mengacungkan pedang dan bertindak kejam atas Israel jika mereka tetap melintasi tanah Edom. Karenanya bangsa Israel harus melalui jalan lain. Saudara, dengan merekam kejahatan Edom atas Israel dan pemberontakannya terhadap Allah, Allah melakukan pembalasannya dengan menghancurkan kesombongan Edom, kekuatan Edom, dan kejayaannya. Allah akan membuat Edom berduka cita atas segala kejahatan mereka. Allah bertindak seorang diri dalam pembalasan itu, dan dengan kuasanya ia tidak memerlukan siapapun untuk membantunya. Bahkan jika mereka mampu, apakah mereka memiliki kuasa yang besar seperti Tuhan Allah? Mereka dalam keadaan letih, lesu, lemah, dan tak berdaya. Sama ketika Tuhan Yesus diserahkan karena dosa, tidak ada seorang pun yang berani menangani urusan itu. Mereka berlarian, mereka hanya dapat menangis, meratap, mereka hanya dapat mengurung diri karena kelemahan mereka. Allah bertindak dalam murkanya karena musuh-musuhnya, dan Allah bertindak membela umatnya. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita memang tidak dianjurkan untuk membalas dendam atas perbuatan jahat yang dilakukan terhadap kita. Anjuran ini didasarkan pada sikap Yesus dan ajarannya bahwa kita harus menunjukkan kasih dan pengampunan. Mengasihi dan mengampuni memang sulit dan hampir mustahil dilakukan ketika kita disakiti. Tetapi dengan melepaskan kasih pengampunan, kita telah menyembuhkan diri kita sendiri dan meletakkan dalam tanda kutip bara api terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Lebih daripada itu pula, Tuhan mengharapkan kepada kita agar tidak membuang energi untuk membenci dan menaruh dendam terhadap perbuatan jahat orang lain. Tuhan berjanji bahwa Dia sendirilah yang bertindak sesuai dengan keadilannya untuk membalas kejahatan dengan murkanya. Jadi, biarlah renungan hari ini kita dapat terus berjalan pada jalan Tuhan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah kami, supaya kami tetap hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Jika kami mendapat perlakuan jahat dari orang lain, tolonglah kami, supaya kami memiliki iman yang kuat, dan kami tidak patah semangat dalam mengikut Tuhan, dan kami tetap hidup dalam kasih dan setia Tuhan. Ajarkanlah kami juga untuk tidak membalas dendam atas perbuatan jahat. Biarlah kami dapat mengasihi dan mengampuni sebagaimana kehendak Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami pada kasih dan penyertaan serta perlindungan Tuhan. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.